Nah, jadi untuk pembuatan thumbnail seperti ini, ya, tidak perlu waktu lama dan sangat mudah. Saya yakin teman-teman walaupun pemula itu pasti bisa dan hasilnya bisa dijamin lah, pasti bagus. Ingin tahu seperti apa cara membuatnya? Silahkan simak video ini sampai akhir. Jangan di skip dan jangan lupa subscribe-nya jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Coba kita ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan coba menampilkan bagaimana caranya membuat thumbnail untuk YouTube ya, atau title YouTube atau thumbnail mini menggunakan aplikasi Canva, dan saya akan memberikan cara yang termudah saja, singkat dan cepat, nggak terlalu banyak mikir, tapi insya Allah hasilnya baik. Nah, kita coba buka dulu untuk Canva-nya. Ini saya menggunakan Canva Pro yang mana untuk fiturnya atau untuk apa namanya elemen-elemennya lebih komplit ya, karena bisa dibuka semuanya. Dan saya harap teman-teman juga bisa ya mengambil yang Pro ini. Silahkan cari di beberapa link di internet atau di Instagram ya, banyak yang jualan Canva yang Pro tahunan dan legal. Ini legal ya, resmi. Jadi teman-teman jangan tergiur beli Canva yang lifetime, karena ternyata dari corporate-nya Canva memang tidak ada yang lifetime. Jadi bisa dikatakan kalau lifetime itu atau yang seumur hidup sekali bayar itu bisa dipastikan itu ilegal. Dan yang untuk langganan tahunan ini teman-teman bisa dapat murah juga kok, nggak mahal tapi tetap resmi gitu. Ini saya dapatkan toh nggak nyampe 200.000, itu jamin resmi, sehingga tidak kena sweeping ya. Kalau kita beli yang lifetime itu biasanya kita kena sweeping. Oke ya, langsung aja kita lanjut. Ini sudah terbuka untuk Canva-nya. Ini saya di apa namanya, di tim ini yang untuk legalnya, untuk legal Canva-nya. Kita ketik saja untuk thumbnail YouTube. Nah, ini ya. Maka langsung akan kebuka ya. Kalau kita ke kiri ini kita bisa lihat thumbnail YouTube itu ada 15.000 template. Nah, keuntungannya menggunakan Pro, maka ini bisa dibuka ya. Bisa dibuka dan full bisa dipakai. Ini adalah contoh template yang siap pakai, yang membuat bisa jadi dari teman-teman sesama pemakai Canva. Dan kalau yang Pro ini kan mereka dari para kreator ini kan akan mendapatkan kredit atau poin dari Canva, dan setahu saya bisa dicairkan ya. Jadi teman-teman yang ingin jadi profesional juga bisa masuk ke sini. Dan dari sini kita bisa langsung membuat thumbnail dari contoh-contoh yang sudah ada ini, tanpa kita pusing mikir cari modelnya, cari apa namanya, bentuknya, cari fontnya gitu. Minimal kalau kita nggak mau mikir bisa langsung pakai, tinggal kita ganti gambar, kita ganti tulisan, atau teman-teman setelah menggunakan ini bisa dikombinasikan atau dikreasi sendiri ya. Nah, seperti itu. Dan selain yang Pro pun, yang free atau yang gratisan pun, ini juga contohnya sangat banyak ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Ini membuat thumbnail YouTube di Canva, jadi sangat rekomend buat teman-teman semua, baik di PC, laptop, ataupun di menggunakan smartphone atau HP, sama saja tampilannya akan seperti ini, tinggal pilih saja. Nah, ini contohnya. Ini saya misalnya, saya ambil satu ya, saya pilih dulu yang cocok. Misalnya saya pakai ini, saya buka. Nah, sudah kebuka. Ini
walaupun tampilannya model dari template ini video ya, ini kalau kita play kan video nih, tuh, artinya gambar bergerak. Nanti kita bisa download dalam bentuk bentuk video bisa, bentuk gambar atau PNG atau JPEG juga bisa, jadi nggak ada masalah gitu ya. Ini kan dia menjadi video itu karena ada efek animasi untuk tulisan maupun gambar. Langsung untuk kita ganti gambar dulu ya. Nah, ini kan ada beberapa komponen sebenarnya. Ini gambar komponen, ini bisa kita hapus ya. Ini kalau mau dipakai ya boleh, kalau nggak dipakai dihapus saja. Ini bisa tetap dipakai, nggak ada masalah ya, karena ini kan bisa dibuka di sini, artinya itu bisa dipakai. Nah, untuk backgroundnya ini mau saya ganti, kita cari di unggahan kita atau di file kita ya. Ini kan bisa kita cari filenya, file kita ada di mana, kita bisa cari misalnya apa ya, oke lah, misalnya ini ya, contoh ini aja. Oke, ini contoh saja ya teman-teman ya. Langsung kita klik aja sini. Nah, dia langsung masuk ke sini. Karena backgroundnya apa namanya, kita bisa pakai apapun tidak. Kalau tidak dipakai bisa dihapus, atau kalau mau dipakai ya sudah, ini kita kecilkan saja. Oke. Nah, ini kita pas di setting tengah ya. Kalau di tengah dia akan ada tanda garis-garis pink ini ya. Itu kita bisa paskan di tengahnya persis alat bantunya. Oke. Kemudian ini tulisan ya. Nah, ini tulisan kan kita bisa edit langsung nih. Misalnya nah, ini kan jaraknya jauh ya. Teman-teman bisa mainkan di sini. Ini kan permainan atau editing untuk teksnya. Ada efeknya, ada setting tengah, setting kiri, untuk default, tebal, garis miring, ataupun warnanya. Nah, untuk pengatur jarak ini, teman-teman bisa yang ini, jarak. Ya. Nah, ini jarak hurufnya, apakah kurang lebar atau kurang rapat. Kemudian jarak baris ini antar baris atas dan bawahnya. Ya. Nah, kita rapatkan. Bahkan kita bisa sampai numpuk pun masih bisa. Kita setting standar aja ya, kira-kira segini. Oke. Kita lepas dulu. Nah, kita kan perlu ngambil yang bawahnya nih. Nah, kita geser dulu ya teman-teman ya. Kita geser dulu biar nggak numpuk. Nah, oke. Nah, ini seperti ini. Baru kita atur besarnya atau kecilnya, bisa langsung tarik di sini, atau bisa juga di sini ya. Mau hurufnya berapa, fontnya, ukuran. Oke, kita di sini. Nah, turunkan dulu. Misalnya dan apa ya, pembuka rezeki dan keselamatan. Ini misal aja nih, misal contoh. Nah, ini kecil ya, bisa kita besarkan. Ini juga sama, kita tarik aja di sini. Ini pakai HP pun bisa seperti ini ya, ditarik, dibesarkan, atau juga pakai ukuran di sini yang di atas ini. Oke, sudah. Nah, untuk gambar ini pun teman-teman ketika klik di sini, ini akan muncul ya. Untuk editing untuk gambarnya, bisa dianimasi, bisa dibalik, ini bisa dibalik, diputer. Nih,
diputar juga bisa, atau dipangkas ya. Balik tinggal diklik aja sini. Untuk transparansinya bisa diatur transparan atau tembus ya. Nah, jadi kalau kita geser sini sampai habis, ini hilang teman-teman ya. Kalau dipasang setengah, maka background yang belakangnya itu akan kelihatan. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi kelihatan lebih manis gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu untuk kotaknya dari frame-nya gambar ini, teman-teman juga bisa atur untuk ada efeknya lebih ada menonjol, ada bayangan. Kita coba dulu ya. Nah, ini sebenarnya ada penghapus background juga ya teman-teman ya. Kalau penghapus background tuh yang ininya nanti akan hilang, dia akan langsung ke orangnya saja nih, dia akan fokus ke objeknya. Oke, kita coba nih sekalian ya, kita coba sekalian. Nah, tapi ini hanya ada di yang pro setahu saya ya. Ini yang pro nih, kalau nggak pro kayaknya belum bisa ya. Ini kalau saya klik ini, nah dia bekerja sendiri sistemnya untuk menghapus. Nah, jadi yang latar belakang hitam tadi hilang, ini tinggal orangnya saja. Ini hanya di pro ya. Oke, kita balikkan dulu, kita bolehkan, kita seperti awal aja ya, ada itunya, ada hitam. Sebentar, kita undo ya. Nah, kita undo. Ini ada tombol undo atau backstack ya, tugas yang sebelumnya. Oke, kita kembali bahwa kita akan coba berikan efek pada ini. Ini main edit gambar, kita berikan bayangan. Ini bayangan. Nah, ini macam-macam untuk bayangan ini modelnya ya. Ada efek melengkung. Ini misalnya efek melengkung jadinya seperti ini. Nah, itu ada melengkungnya kan ya. Nah, cuman ini jadi lebih kecil, kita bisa gedein lagi. Tuh, efek melengkungnya kelihatan. Kemudian ini saya geser dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini dan ini bisa diatur untuk ini offset. Offset itu posisinya. Posisinya di mana dia? Ini kan di bawah nih. Kalau kita tambah sampai kanan, dia akan tambah besar. Kemudian transparansinya, nih, ini lebih jadi hitam nyata, ini jadi agak buram. Kemudian tingkat buramnya, nah, mau ditambahin atau dikurangi. Dan warna, nah kalau kita lihat ini bisa atur warnanya, bisa hitam atau putih, misalnya kita udah putih, terus seperti ini. Ya, ini bisa teman-teman atur sendiri di sini. Oke. Nah, kalau kita nggak pengen yang ini, kita ganti yang misalnya ini bersinar. Nah, ini bersinar ini ada tanda kotak, ini artinya dia sekeliling frame-nya. Sekeliling frame akan ada efeknya. Kemudian ini yang timbul, kita bikin timbul yang biasanya di satu sisi samping pojok, kanan, kiri. Nah, itu bisa diatur. Ini kelihatan bahwa dia seolah-olah menempel pada sesuatu atau terangkat ya. Ini efek timbul. Ini liputan halaman, kemudian ini latar belakang ini jadi kayak ada bayangan di belakangnya, atau ini dia sudut, jadi seolah-olah melengkung dan tertempel pada sesuatu. Ini ya, tuh seperti itu. Nah, kita misalnya bikin timbul ya. Nah, ini udah efeknya timbul. Nah, yang jelas di sini ada pengaturan. Ini pengaturan. Ini offset nih posisinya ya, apakah mau kita geser seberapa jauh. Oke, ini biar kelihatan saya rubah dulu teman-teman ya. Untuk warnanya saya ganti warna putih aja. Oke. Ini putih ya. Nah, setelah itu kita atur offsetnya. Oke. Transparannya atau buramnya. Kita bikin buram apa tidak nih, tinggal kita mau bikin seberapa. Transparannya putihnya kan langsung lebih kelihatan. Nah, misalnya ini. Nah, kalau buram kita ada efek buram setelah putihnya ini. Jadi kayak neon, kayak bersinar ya. Kalau kita ganti warna blue eyes atau biru mungkin seperti neon. Oke. Nah,
offsetnya kita kurangi dikit. Nah, baru kita sesuaikan lagi apakah tetap segini atau kita besarkan. Ini kita atur lagi karena tadi ya ada perubahan efek. Nah, jadi, nah biar kita nggak geser, kita bisa kunci ya. Nah, kita bisa kunci kan. Oh, udah nggak bisa geser sama sekali. Nah, baru kita mainkan ini misalnya kebesaran atau kecil, tinggal diatur. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau ini nggak mau geser atau ketimpa ataupun berubah, itu bisa dikunci ya. Dikunci. Nah, ini ada kunciannya nih, gemboknya. Oke. Udah jadi ya. Jadi ini cara bikin thumbnail secara singkat, padat, dan kita nggak pusing untuk cari idenya, tulisannya. Kita bisa pakai template yang ada, tapi tetap lebih rekomen teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Untuk gambarnya, backgroundnya, pun fontnya. Fontnya kita bisa juga rubah nih macam-macam fontnya. Dan kita bisa atur. Nah, jangan lupa ketika kita menyimpan, karena ini tadi kan masih video ya formatnya, karena ada gambar ini, ada gambar bergeraknya. Ini kita coba. Nah, kalau teman-teman butuh ini dalam bentuk video, misalnya di intro YouTube misalnya, itu bisa dipakai. Kita tinggal simpan, ya, simpan dalam bentuk MP4. Karena ini gambar bergerak, si Canva akan menyarankan dalam bentuk MP4. Tapi karena kita butuh untuk thumbnail atau gambar saja tanpa video, kita bisa pilih untuk PNG ya, karena PNG ini bisa kualitasnya lebih bagus ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ngambil yang PNG. Oke, kita pilih PNG. Nah, ini default saja ya, nggak usah diatur atau lebih besar atau kecil, biarin saja. Karena kalau lebih besar nanti ada keterbatasan dari si YouTube-nya untuk menampilkan gambar. Nggak bisa kalau terlalu besar ukuran pixelnya. Kita langsung unduh saja. Kita simpan di mana? Misalnya kita simpan ini, saya nyimpan thumbnail di sini semua ya. Misalnya tes thumbnail. Nah, ini save. Saya save. Ini PNG ya, ini PNG. Save. Nah, ini udah selesai, kita bisa buka ya. Kita cari dulu. Nah, ini udah jadi. Baru kita buka. Nah, ini sudah bisa langsung dipakai untuk thumbnail di YouTube teman-teman. Kalau di PC kan bisa langsung berubah di YouTube studionya. Kalau teman-teman menggunakan HP atau smartphone, silahkan install YouTube studionya dulu dari Play Store. Nanti ada menu untuk penggantian thumbnail. Dan teman-teman harus verifikasi nomor handphone, kalau nggak salah ya, untuk agar bisa mengganti thumbnail. Nah, jadi demikian teman-teman ya untuk pembuatan thumbnail secara mudah menggunakan Canva. Selamat bergaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.